Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang definisi fungsi untuk domain, kodomain, dan range. Nah, apa itu fungsi? Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, nah fungsi jika kita masukkan istilah domain dan kodomain bisa kita artikan seperti ini. Fungsi adalah hubungan antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Nah, sekarang apa itu domain? Apa itu domain? Apa itu kodomain? Oke. Nah, untuk domain itu bisa kita artikan berarti seluruh anggota himpunan daerah asal. Sedangkan kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Nah, untuk range sendiri, ini dibaca range, itu berarti daerah hasil. Nah, bagaimana ini jika kita gambarkan dalam bentuk diagram? Oke. Misalkan kita punya fungsi seperti ini, fungsi f. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari diagram ini, yang manakah yang dimaksud dengan domain atau daerah asal? Coba kalian perhatikan, domain atau daerah asal yang dimaksud itu adalah semua anggota himpunan A. Nah, biasanya domain atau daerah asal itu berada di sebelah kiri. Nah, coba perhatikan tanda panahnya. Dia ada di sebelah kiri. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, biasanya kodomain atau daerah kawan ini berada di sebelah kanan. Nah, yang paling penting ini adalah daerah hasil atau range-nya. Daerah hasil atau range-nya berdasarkan diagram ini adalah A, B, C, dan D. Coba kalian perhatikan, E dan F tidak termasuk. Kenapa? Nah, karena E dan F ini tidak memiliki pasangan di domain, atau E dan F ini tidak memiliki pasangan di daerah asal. Makanya E dan F tidak termasuk range atau daerah hasil. Tapi dia tetap termasuk dalam kodomain atau daerah kawan. Oke, jadi intinya untuk range atau daerah hasil itu hanya anggota himpunan yang memiliki pasangan di A. Oke, seperti itu. Di sini kita coba kerja contoh soalnya. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui sebuah fungsi dinyatakan dalam diagram panah berikut. Jadi ada dua fungsi F dari dua himpunan P dan Q. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan Q anggotanya A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah ini. Nah, sekarang pertama kita tuliskan dulu. Yang ditanyakan yang pertama adalah domainnya. Domain. Nah, berdasarkan diagram dan penjelasan tadi bahwa domain itu adalah seluruh anggota dari himpunan P, atau domain itu merupakan daerah asal. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu adalah domainnya. Sekarang untuk kodomainnya, yang kedua adalah kodomain. Nah, kodomain atau daerah kawan. Nah, tadi daerah kawannya berarti semua anggota himpunan Q, yaitu A, B, C, D, dan E. Berarti kita tuliskan A, B, C, D, dan E. Nah, oke, yang terakhir adalah range atau daerah hasilnya. Nah, daerah hasil yaitu semua anggota di himpunan Q
yang memiliki pasangan di P. Coba kita cek yang mana yang memiliki pasangan. A oke, ada, B ada, C ada, D ada. Oh, berarti range-nya adalah A, B, C, D. Oke, cuma itu A, B, C, dan D. Oke, selesai. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk domain, kodomain, dan range dari himpunan P dan Q. Oke. Oke, contoh soal nomor 2. Nah, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x kurang 2 dengan daerah asal adalah A. Anggotanya yaitu 0, 1, dan 2. Tentukan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Nah, jadi ini sudah tidak dalam bentuk diagram lagi. Di sini sudah ada bentuk fungsinya yaitu 3x kurang 2 dengan daerah asalnya adalah 0, 1, dan 2. Oke, sekarang kita selesaikan. Jadi, kita tulis penyelesaiannya. Yang pertama ada bentuk fungsinya atau rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x dikurang 2. Nah, setelah kita tuliskan rumus fungsinya, di sini ada daerah asal 0, 1, 2. Jadi kita ambil satu-satu. Kita mulai dari angka 0. Untuk x sama dengan 0, oke, saya tambahkan dulu. Untuk daerah asal ini sebagai x-nya, dan untuk daerah hasilnya itu adalah y-nya atau fx-nya. Jadi untuk x sama dengan 0, 1, 2, berapakah y-nya? Nah, jadi begitu yang ditanyakan. Jadi daerah asal itu adalah anggotanya x, sedangkan range atau daerah hasil itu adalah anggotanya y atau fx. Nah, sekarang kita mulai untuk tiap anggota x. Anggota x yang pertama itu adalah 0. Untuk x sama dengan 0, maka perhatikan bentuk fungsinya. Fx kita tulis ulang, 3x kurang 2. Ganti x menjadi 0. Jadi setiap x kita ganti dengan 0. Berarti di sini F0 sama dengan 3x. Berarti 3 kali x. 3 kali 0 dikurang 2. Jadi F0-nya adalah 3 kali 0 itu 0. 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Nah, jadi jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya jadi ini adalah y. Y-nya minus 2. Oke, berarti dapatlah kita daerah hasilnya yang pertama. Oke, yang kedua kita buat di sini. Nah, yang kedua untuk x sama dengan 1, maka kita tulis kembali bentuk fungsinya. Fx sama dengan 3x dikurang 2. Setiap x ganti dengan 1. Berarti di sini F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2. Sehingga jadinya 3 kali 1 itu 3 dikurang 2 berarti 1. Maka untuk x sama dengan 1 atau untuk daerah asal sama dengan 1, maka y-nya juga 1 atau daerah hasilnya adalah 1. Oke. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga untuk x sama dengan 2, maka kita tulis kembali bentuk fungsinya. Fx sama dengan 3x dikurang 2. Ganti setiap x menjadi 2. Berarti F2. 3 dikali 2 dikurang 2. Sehingga jadinya 3 kali 2 itu 6 dikurang 2. 6 kurang 2 itu 4. Nah, sehingga untuk daerah asalnya 2, maka daerah hasilnya adalah 4. Nah, jadi bisa kita simpulkan.
Untuk bentuk fungsi f(x) sama dengan 3x kurang 2 dengan domain atau daerah asal itu A, yaitu anggotanya 0, 1 dan 2, maka daerah hasil atau range-nya berarti berapa tadi? Di sini ada min 2, 1 dan 4. Berarti kita tuliskan min 2, 1 dan 4. Oke, seperti ini. Jadi untuk daerah asal 0, 1 dan 2, maka daerah hasil atau range-nya adalah min 2, 1, 4. Oke, selesai. Sebagai latihan supaya kalian lebih mengerti, nah coba kerjakan soal ini. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai f(x) sama dengan x tambah 3 dengan daerah asal k, anggotanya 1, 2, 3. Nah, tentukan range-nya, range atau daerah hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Tetap semangat belajar, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.